Bendera yang kita kibarkan ini secara zahir, secara fisik, alhamdulillah tetap masih bisa, walau kita harus mengakui makin ke sini kemerdekaan Republik Indonesia hampir-hampir sudah tidak dapat lagi kita nikmati. Kibarkan. Kita hari demi hari saat ini pemerintahan kita sibuk ngurusin perkara-perkara internal yang nggak kunjung selesai. Korupsi di mana-mana. Ketahuilah, Buya yakin bahwa penyelamat bangsa ini dari dulu adalah para santri. Silakan buka sejarah. Buya Hamka, jebolan pondok pesantren. Muhammad Nasir, seorang ilmuwan ulama dunia. Ikatan Persaudaraan Muslim se-Indonesia mengakui kapasitas beliau di jajaran global. Kiai Haji Agus Salim, jebolan pondok pesantren. Beliau ini adalah seorang diplomat agung. Satu persatu orang-orang hebat mereka muncul dari pondok pesantren. Bahkan ketahuilah, ingat, kalianlah yang akan ada di garda terdepan ke depan. Indonesia terancam dicaplok oleh asing dan asing. Siapakah yang akan berada di garda terdepan untuk menyelamatkan Indonesia kali berikutnya? Santri, tidak ada yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak bangsa Republik Indonesia, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita ucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Kita haturkan salawat dan juga salam kita untuk kekasih Allah Rabbul Alamin, pembawa rahmat kepada seluruh jin dan manusia yang karena asbabnya diciptakan langit dan bumi. Habibina wa sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat baik-baik. Bendera merah putih yang baru saja dikibarkan. Ini adalah bendera kebangsaan Republik Indonesia kita. Untuk bisa bendera ini ada dan berkibar di bumi pertiwi Republik Indonesia, ratusan juta putra-putra bangsa terbaik telah mengorbankan nyawa, darah mereka yang berwarna merah menyirami bumi yang terjajah. Tidak sedikit jumlah rakyat Republik Indonesia yang ditangkap, disiksa untuk dalam proses mereka bisa lepas dan bebas dari penjajahan di bumi kita yang tercinta ini. Bukan 1 bulan, 2 bulan, bukan 1 tahun, 2 tahun, 350 tahun lamanya kita dijajah. Anak-anak kita dibuat bodoh dari Sabang sampai Merauke. Rakyat dan masyarakat dimiskinkan. Hasil pertanian, hasil alam dieksploitasi, dibawa ke negara-negara penjajah. Sementara kita tetap di bawah garis kemiskinan, meregang nyawa karena kelaparan. Penderitaan yang berlapis-lapis dalam waktu yang lebih dari 300 tahun. Pada akhirnya, dengan izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidak ada pendakian yang akan terus mendaki kecuali pasti stop dan berhenti di puncaknya. Dan saat itu Allah menganugerahkan Indonesia kemerdekaannya 17 Agustus 1945. Anak-anakku, hari ini kita memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia tersebut. Harus diingat oleh kalian satu hal. Bendera yang kita kibarkan ini secara zahir, secara fisik, alhamdulillah tetap masih bisa kita kibarkan. Walau kita harus mengakui makin ke sini kemerdekaan Republik Indonesia hampir-hampir sudah tidak dapat lagi kita nikmati. Hidup semakin berat, pendidikan semakin tidak berkualitas, sementara biayanya semakin mencekik. Rakyat harus dibebani dengan pajak demi pajak, sementara rumah-rumah sakit makin penuh dan biaya pengobatan juga tidak terjangkau. Penjahat semakin banyak, lapas-lapas dan penjara-penjara penuh. Polisi semakin banyak, tapi kejahatan tidak pernah bisa dipadamkan. Rakyat kehilangan kenyamanan dalam hidup karena para maling, para penjahat, para perompak, pengacau keamanan. Di mana-mana gentayangan. Hari demi hari saat ini
Pemerintahan kita sibuk ngurusin perkara-perkara internal yang nggak kunjung selesai. Korupsi di mana-mana. Bukan lagi angka jutaan. Tidak cukup angka 1 miliar, 10 miliar. Sekarang sudah menembus angka triliunan. Sementara BUMN yang ada di mana-mana dinyatakan bangkrut. Tidak mampu menopang biaya hidup sebuah negara yang begini besar, luas dan sangat kaya. Dan semua beban ditimpakan ke pundak rakyat. Bahkan belum lagi lahir satu calon lagi putra-putri bangsa Republik Indonesia sudah punya hutang yang permanen. Entah kapan bisa dibayar. Seharusnya setiap kita, kalau bumi ini, Republik Indonesia ini benar dikelola dengan baik, satu orang rakyat Indonesia setidaknya dapat menikmati 20 juta rupiah satu bulannya. Kita ini bangsa yang sangat luas. Negerinya, kekayaannya sangat melimpah. Tetapi hutangnya dahsyat. Kenapa? Para maling yang sangat banyak. Para koruptor yang sangat hebat. Keadilan yang tidak didapatkan di mana-mana. Justru yang ada adalah kezaliman. Serta para preman-preman berdasi. Itulah faktanya saat ini. Maka Papua minta bebas. Aceh tidak lagi ingin ada di bawah pangkuan NKRI kita yang tercinta. Mau kita salahkan Papua? Mau kita marah pada Aceh? Muhasabah. Tetapi wahai anak-anak bangsa, anak-anak Buya yang tercinta, ketahuilah, Buya yakin bahwa penyelamat bangsa ini dari dulu adalah para santri. Silakan buka sejarah. Siapa yang ada di barisan terdepan menghalau penjajah? Siapa yang berani mengusung senjata bambu runcing, berdarah-darah, bersabung nyawa untuk berhadapan dengan bayonet-bayonet tentara-tentara sekutu, para penjajah-penjajah laknatullah? Siapa yang ada di garda terdepan? Santri. Dan selalu santrilah yang pasti akan menjadi penyelamat bangsa dan negara ini untuk masa yang akan datang. Dulu mereka adalah pejuang dan mujahid. Sekarang masih seperti itu. Dan di masa depan hanya mereka yang bisa diharapkan. Satu orang putra Indonesia terbaik, Bapak Dr. Haji Sujatmiko. Beliau diminta menjadi rektor Universitas PBB di Tokyo, Jepang. Saat ada pertemuan para akademisi seluruh dunia, beliau berkata, padahal beliau bukan orang pesantren, beliau berkata, satu-satunya pendidikan yang terbaik di bumi ini adalah pondok pesantren. Karena di sana lahir orang-orang besar. Di sana dibina, dididik, dimunculkan para pembaharu-pembaharu, orang-orang hebat, pemimpin-pemimpin peradaban. Buya Hamka jebolan pondok pesantren. Muhammad Nasir, seorang ilmuwan ulama dunia, Ikatan Persaudaraan Muslim se-Indonesia, mengakui kapasitas beliau di jajaran global. Kiai Haji Agus Salim, jebolan pondok pesantren. Beliau ini adalah seorang diplomat agung. Satu persatu orang-orang hebat mereka muncul dari pondok pesantren. Bahkan ketahuilah, sistem pendidikan ribuan tahun yang teruji, berhasil dan sukses melahirkan orang-orang hebat, seluruhnya dari pondok-pondok pesantren. Bahkan yang terbaru, sebuah kekuatan real berawal dari para cendekiawan, dai-dai, mereka tamatan Arab Saudi, tamatan Sudan, tamatan Tunisia, tamatan Aljazair, Maroko, tamatan Mesir, tamatan Pakistan. Dari berbagai negara Islam, mereka berdatangan kembali ke tanah airnya, Afghanistan. Lalu mereka membentuk asosiasi dakwah bersama. Lalu lama-lama menjadi pasukan milisi bersenjata yang mereka namakan dengan Taliban. Apa arti Taliban? Taliban artinya adalah santri. Lihat, ketika para santri kembali ke tanah airnya, membawa ilmu, mengamalkan ilmu, dan mereka hidup dengan ilmu, bergerak dengan ilmu. Akhirnya dua superpower dunia berhasil mereka tumbangkan. Allahu Akbar. Uni Soviet, penguasa dunia sebelah timur,
setengah bumi ini ada dalam cengkraman Uni Soviet. Di tangan Taliban, takluk, bertekuk lutut, mereka hancur berkeping-keping. Santri, ingat ini. Kemudian setelah itu tahun 1996, mereka berhasil mendirikan negara yang mereka sebut dengan Emirat Islamiyah Afghanistan. Tapi Amerika tidak terima. Amerika dengan 38 negara sekutunya juga bergandengan tangan dengan negara-negara kuat Eropa di bawah payung NATO menyerang para santri ini. Apakah para santri ciut nyalinya? Tidak. Apakah para santri mundur? Tidak. Apakah para santri nyerah? Tidak. Apakah para santri bertekuk lutut? Tidak. 5 tahun perang melawan superpower dunia sebelah barat. 5 tahun. Tahun 2001, bendera negara yang baru saja lahir harus diturunkan kembali. Tapi perlawanan, perjuangan para santri tetap ada. Sampai 20 tahun kemudian, tanggal 16 Agustus, tepat 1 hari sebelum 17 Agustus ya, tanggal 16 Agustus 2021, resmi seluruh televisi dunia menayangkan bagaimana tentara Amerika keluar dalam keadaan hina dari bumi Afghanistan. Bumi yang diperjuangkan oleh para santri. Tidak hanya tentara Amerika, tapi juga tentara Jerman keluar, tentara Perancis keluar, tentara Inggris keluar, tentara negara-negara Eropa yang katanya kuat-kuat, hebat-hebat militernya, hebat-hebat pasukannya, keluar dalam keadaan bertekuk lutut, wajah menunduk ke bawah. Sementara mereka hanya boleh membawa ransel dan pakaian seragam saja. Selebihnya tinggal menjadi harta rampasan perang para santri. Akhirnya para santri mampu membuktikan 2 superpower dunia takluk di bawah kaki mereka. Hal yang sama dilakukan oleh para sahabat Nabi. Hanya dalam 23 tahun mereka diasuh, dibina oleh Rasulullah menjadi santri-santri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya di masa Umar bin Khattab, 2 kekuatan dunia pun tumbang. Takluk, 2/3 belahan bumi ada di bawah hegemoni peradaban Islam yang cemerlang. Ribuan tahun Islam memimpin dunia. Hebat memang para santri. Dan santri itu dibentuk di pondok-pondok pesantren. Indonesia hari ini nyaris tidak lagi merdeka. Hanya zahirnya memang kelihatan masih merdeka. Indonesia hari ini terancam oleh kekuatan oligarki. Indonesia pada hari ini memang benar-benar dalam keadaan di ujung tanduk. Keamanan terancam. Politik sudah carut-marut. Ekonomi hancur, jeblek sedalam-dalamnya. Benar-benar parah kondisi kita. Tahukah Anda sekalian? Siapakah yang paling diharapkan untuk menghadapi beratnya tekanan hidup ke depan? Para santri. Ingat, kalianlah yang akan ada di garda terdepan ke depan. Indonesia terancam dicaplok oleh asing dan asing. Siapakah yang akan berada di garda terdepan untuk menyelamatkan Indonesia kali berikutnya? Santri, tidak ada yang lain. Kami berani meyakinkan itu karena sejarah membuktikan hanya para santri yang ada di barisan terdepan. Hari ini pondok pesantren difitnah, dituduh yang tidak-tidak, dibuli di media, dikarang-karang cerita. Kalaupun ada yang benar 1-2 oknum pelaku, tapi yang disalahkan pondok pesantren. Pada akhirnya bermunculanlah ide-ide radikal di kalangan anggota dewan di pusat. Pondok pesantren adalah sarang fundamentalis. Pondok pesantren adalah tempat di mana anak-anak dididik untuk menjadi teroris. Astaghfirullahaladzim. Orang-orang yang bermulut ember, bacot mereka begitu besar. Mereka melupakan sejarah dan mereka berani memfitnah. Kita tidak akan pernah berhenti, anak-anakku. Kita akan tetap tampil ke depan apa adanya demi menyembah Allah, menjaga tanah air Republik Indonesia dan mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar di langit bumi pertiwi Republik Indonesia. Indonesia akan merdeka untuk dalam artian yang sesungguhnya. Teriakan bersama-sama, Indonesia merdeka. Merdeka. Teriakan bersama-sama, Indonesia merdeka. Merdeka. Indonesia merdeka. Merdeka. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.